Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roberlina Anastasia Berterigan dengan NPM 2305030320. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam pendidikan inklusif, yaitu asesmen bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sebagai pendidik, kita perlu memahami bahwa setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Oleh karena itu, cara kita menilai kemampuan dan perkembangan anak berkebutuhan khusus tidak bisa disamakan dengan peserta didik lainnya. Melalui video ini, kita akan mempelajari pengertian, tujuan, jenis, contoh, serta penerapan asesmen bagi ABK di sekolah. Pengertian asesmen bagi ABK. Asesmen bagi anak berkebutuhan khusus adalah proses pengumpulan informasi secara sistematis untuk mengetahui kemampuan, kebutuhan, potensi, serta hambatan yang dimiliki anak. Asesmen ini bukan untuk memberi label, melainkan untuk membantu guru merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individual anak. Hasil asesmen akan menjadi dasar dalam yang pertama, perencanaan pembelajaran, yang kedua, penentuan layanan pendidikan, yang ketiga, penyusunan program pembelajaran individual atau PPI. Tujuan asesmen bagi anak. Tujuan utama asesmen bagi ABK adalah agar guru dapat yang pertama mengidentifikasi kebutuhan khusus yang dimiliki anak, yang kedua mengetahui kemampuan akademik dan non-akademik anak, yang ketiga menentukan strategi dan metode pembelajaran yang tepat, yang keempat memantau perkembangan anak secara berkelanjutan, serta yang terakhir memberikan layanan pendidikan yang adil dan bermanfaat. Dengan asesmen yang tepat, anak dapat belajar sesuai dengan kemampuannya, bukan berdasarkan keterbatasannya. Prinsip asesmen bagi ABK. Dalam pelaksanaannya, asesmen bagi ABK harus memperhatikan beberapa prinsip, antara lain, yang pertama bersifat individual, sesuai karakteristik setiap anak. Yang kedua dilakukan secara berkelanjutan. Yang ketiga bersifat fleksibel atau dapat dimodifikasi. Yang kelima bersifat holistik atau mencakup aspek akademik dan perkembangan. Yang kelima, tidak diskriminatif dan menghargai martabat anak. Jenis-jenis asesmen bagi ABK. Asesmen identifikasi. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui apakah seorang anak memiliki kebutuhan khusus. Biasanya dilakukan pada tahap awal melalui yang pertama observasi perilaku anak. Yang kedua, wawancara dengan orang tua. Yang ketiga, analisis riwayat perkembangan anak. Contohnya, guru menemukan siswa yang sulit berkonsentrasi dan tidak merespon instruksi. Guru kemudian melakukan observasi dan berdiskusi dengan orang tua. Yang kedua, asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mengetahui jenis dan tingkat hambatan yang dialami anak. Asesmen ini dapat melibatkan tenaga profesional seperti psikologis atau dokter, dan hasilnya digunakan sebagai dasar penentuan layanan pendidikan yang tepat. Yang ketiga, asesmen akademik. Asesmen akademik digunakan untuk menilai kemampuan belajar anak sesuai dengan potensinya. Penilaian tidak harus berupa tes tulis, tetapi dapat dilakukan melalui yang pertama, tugas praktik, yang kedua, tes lisan, yang ketiga, proyek sederhana. Misalnya, anak tunarunggu dapat dinilai melalui media visual atau praktik langsung. Yang keempat, asesmen perkembangan. Selain aspek akademik, guru juga perlu menilai perkembangan anak meliputi yang pertama, perkembangan sosial dan emosional. Yang kedua, kemampuan motorik, kasar dan halus. Yang ketiga, tingkat kemandirian anak. Yang kelima, asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran, sedangkan asesmen sumatif dilakukan di akhir pembelajaran. Keduanya harus disesuaikan dengan tujuan individual anak. Teknik asesmen bagi ABK. Beberapa teknik asesmen yang dapat digunakan guru antara lain, yang pertama, observasi langsung, yang kedua, wawancara, yang ketiga, portofolio hasil karya, yang keempat, catatan anekdot, yang kelima, unjuk kerja atau praktik, yang keenam, tes yang telah dimodifikasi. Modifikasi asesmen bagi ABK. Agar asesmen berjalan adil, guru dapat melakukan modifikasi seperti yang pertama, menambahkan waktu pengerjaan, yang kedua, menyederhanakan soal, yang ketiga, mengubah bentuk soal menjadi gambar atau praktik, yang keempat, memberikan alat bantu belajar. Modifikasi ini bertujuan agar anak dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya. Contoh kasus di sekolah. Sebagai contoh, seorang siswa dengan autisme mengalami kesulitan mengerjakan tes tulis.
Guru kemudian mengganti bentuk penilaian dengan yang pertama, tugas menyusun gambar, yang kedua, penilaian melalui aktivitas praktik. Dengan cara ini, kemampuan anak dapat terlihat lebih jelas dan objektif. Peran guru dalam asesmen ABK. Dalam asesmen ABK, guru berperan sebagai yang pertama, pengamat perkembangan anak, yang kedua, perancang asesmen yang ramah ABK, yang ketiga, pengambil keputusan pembelajaran, yang keempat, mitra orang tua dan tenaga profesional. Sebagai kesimpulan, asesmen bagi anak berkebutuhan khusus bukanlah untuk menilai kekurangan anak, melainkan untuk menentukan potensi terbaik yang dimiliki setiap anak. Dengan asesmen yang tepat, kita dapat menciptakan pembelajaran yang inklusif, adil, dan bermakna bagi semua peserta didik. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa!